Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan acara ini dan masih bersama saya saat ini dua narasumber yang sudah bersama saya dan juga tersambung melalui jaringan internet atau virtual dengan Ibu Rina yang berada di Jakarta. Halo Ibu Rina, masih bisa mendengar suara saya dengan jelas Ibu? Iya, Mbak. Ya, baik, tadi sempat terpotong ya Bu perbincangan kita ya Bu ya, dan bisa kita lanjutkan di segmen saat ini ya Bu ya, segmen ketiga ya. Iya. Baik, Ibu, sebenarnya kalau dilihat dari pengurusan sertifikasi dari UDD PMI sendiri, tadi kan ada berbagai kendala hingga membuat lamanya proses pengurusan tersebut. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh PMI Jember sendiri dalam mempercepat pengurusan tersebut, Ibu? Sebetulnya kan persyaratan untuk Iya. sertifikasi CPOB itu sendiri ya kita sudah jelas di dalam Perbipom 10 tahun Mm-mm. 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor obat dan makanan. Itu dijelaskan untuk persyaratan pengajuan sertifikasi baru yang harus dipenuhi oleh UTD itu antara lain harus ada panduan mutu atau dokumen sejenis yang menguraikan dengan lengkap proses bisnisnya seperti apa untuk menjamin pembuatan produk produknya itu secara sesuai dengan ketentuan CPOB. Kemudian juga ada surat pernyataan dari penanggung jawab pemastian mutu yang menyatakan telah tersedia dokumen untuk kualifikasi personal kunci, kemudian juga ada ringkasan kualifikasi instalasi dan operasionalnya, serta kualifikasi peralatan, kemudian juga ada protokol dan laporan validasi dari metode analisisnya, kemudian juga protokol validasi proses dan protokol validasi pembersihan. Sebetulnya untuk CPOB untuk UTD ini lebih simpel ya dibandingkan kita kan CPOB yang diberlakukan untuk industri farmasi. Baik, Ibu Rina, sebenarnya untuk pengurusan CPOB ini, baik mulai mengurus baru atau perpanjang dan juga perubahan itu syarat-syaratnya seperti apa, Ibu? Jadi karena sekarang kita sudah dari Badan POM itu Mm-mm. untuk mengurus sertifikasi itu sudah dilakukan secara online ya Mbak ya, lewat Mm-mm. aplikasi e-sertifikasi. Nanti di sana tinggal diupload saja semua dokumen yang diperlukan yang seperti tadi saya sampaikan itu persyaratannya tadi kemudian diupload dan nanti kami akan berproses untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap dokumennya dan nanti akan dilakukan inspeksi dalam rangka sertifikasi. Ya, baik Ibu, terima kasih atas responnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan juga diperbaiki apa yang menjadi kekurangan dari persyaratan tersebut ya, begitu ya Pak Zainal dan juga Dokter Dudung. Baik, Ibu Rina, nantinya kita akan bertanya lebih lanjut kepada Ibu Rina tentang tema yang ada pada dialog atau talk show kali ini, dan saya ingin bertanya kepada Pak Zainal dulu ini. Baik, Pak, melihat dari respon dari Ibu Rina tadi yang berada di pusat, bagaimana Pak Zainal? Atau mungkin bagaimana hasil rekomendasi dari BPOM? Apakah sudah dilakukan untuk percepatan sertifikasi CPOB-nya atau bagaimana Pak Zainal? Iya, jadi kalau menurut saya, pertama saya cerita tadi, bukan karena kita sudah 50 tahun terus kita pinter banget, Iya. tidak. Ya tentu setiap sistem itu ada kelemahan dan kekurangan, termasuk dari SDM-nya bisa. Namun saya kepingin proaktifnya BPOM, karena BPOM ini bukan hanya melakukan sertifikasi, tapi BPOM ini juga melakukan pembinaan kepada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan produksi obat dan barang kesehatan. Maka kalau perlu BPOM tugaskan orangnya, ahlinya untuk di Jember agar semua selesai, begitu ya. Tidak sampai proses waktu yang panjang. Ini buang energi, buang waktu, dan yang akhirnya nggak tercapai. Perlu saya sampaikan di forum ini, Ibu Rina khususnya, PMI Jember khususnya unit donor darah betul-betul mandiri, Ibu. Kita dulu menggunakan gedung yang dibeli sendiri dengan luas 300 meter. Kita sekarang bangun baru, pindah tempat dengan luas tanah 1.100. Kita buat 3 lantai, dan itu biaya mandiri PMI Kabupaten Jember. Tidak ada bantuan dari mana. Ini adalah upaya komitmen PMI Jember untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi negara dan bangsa ini
dan tentu atas bimbingan BPOM diantaranya. Maka dari itu saya berharap BPOM lebih proaktif untuk kalau perlu tugaskan orangnya sampai 1 minggu dari sini agar semua itu selesai, biar cepat, sehingga setelah itu bisa ke daerah lain. Belum lagi kita mendorong pembentukan cabang PMI yang lain yang belum ada gitu ya. Tentu ini membantu BPOM juga sih gitu ya. BPOM melaksanakan tidak hanya mensertifikasi, tidak hanya membina, tapi agar semua kesulitan kebutuhan itu terpenuhi. Menurut saya BPOM patut mendorong PMI pusat bahkan pemerintah agar seluruh Indonesia berdiri PMI, sehingga tidak sulit lagi untuk khusus kebutuhan darah maupun plasma vaksinasi tadi ya. Sehingga itu yang saya harapkan. Saya terus terang masih terus berjuang untuk melengkapi itu. Mudah-mudahan BPOM tahu perjuangan kita panjang, tidak ada sedikit pun kita untuk tidak memenuhi, namun mudah-mudahan dengan bimbingan yang lebih baik kita akan segera lolos. Amin, dan mudah-mudahan. Harapan kami sertifikat CPOB akan diraih sehingga itu bisa menggerakkan unit donor darah daerah lain agar segera untuk memenuhi itu. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada BPOM karena selama ini nggak bosan membimbing, cuman kalau perlu ditempatkan orang BPOM datang ke sini seminggu selesai. Gitu. Sehingga bulan Maret ini sudah keluar sertifikasinya. Gitu. Langsung ada peninjauan. Ada peninjauan gitu ya Bu Rina. Kita betul-betul berjuang Ibu dengan kawan-kawan. Bayangkan gedung aja bangun mandiri, kita tidak dibantu siapapun. Tidak APBD, tidak ada bantuan dari mana, tidak ada. Mandiri benar kita bangun. Ini hanya kita untuk dalam rangka mengabdi untuk melayani masyarakat, tentu melalui prosedur yang benar. Ya, mudah-mudahan setelah dialog ini atau talk show ini ya Pak ya ada tindak lanjut begitu ya. Baik, ini saya ingin bertanya kepada Dokter Dudung. Dokter masih semangat ya Dok? Semangat. Ya, berbicara mengenai tadi respon dari Bu Rina dan juga Pak Zainal berbicara mengenai peralatan yang dimiliki oleh UDD PMI Jember sendiri ini, apakah sudah menunjang percepatan sertifikasi CPOB, Dokter Dudung? Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai peralatan dan fasilitas, insya Allah. Tapi kalau kita berbicara mengenai mutu, itu kita tidak cuma berbicara mengenai fasilitas dan peralatan, tapi bagaimana cara kita memperlakukan peralatan mulai ketika pertama kali diinstalasi maupun ketika alat itu dipakai untuk melakukan suatu aktivitas produksi, maintenance-nya, dan kemudian melakukan kegiatan kualifikasi dan validasinya tentunya harus memenuhi standar. Itu yang memang harus kita upayakan. Jadi seperti itu. Jadi sejauh ini sudah menunjang ya, Insya Allah sudah menunjang. Peralatannya sendiri. Baik, mungkin kendala-kendala lain tidak di peralatan, tapi yang di lainnya begitu ya Dok? Betul. Jadi intinya kita mengupayakan. Memang kita pernah berpengalaman dengan ISO 9001. Kita hampir 7 tahun kita melaksanakan. Nah, tapi CPOB memang berbeda dan tapi kita berusaha untuk mengupayakannya dan tentunya dengan bimbingan dari BPOM seperti itu. Sejauh ini bagaimana upaya-upaya yang dilakukan, Dokter? Yang jelas tentunya seperti yang direkomendasikan oleh BPOM, kita berusaha memenuhi dan baik teknis ataupun non teknis, baik berhubungan dengan produk, berhubungan dengan dokumentasi maupun hubungan dengan syarat dan kondisi alat yang kita pakai, kita mencoba mengupayakan dan tentunya kita berusaha memenuhi guideline dari BPOM dan memang dalam perjalanannya tentunya masih ada hal-hal yang kurang sempurna dan intinya tentunya akan kita berupaya melakukan perbaikan dan apalagi BPOM juga berkomitmen sudah beberapa kali dia melakukan kunjungan asistensi ke sini. Artinya tetap berusaha ya, Dokter. Ya, dan, begitu juga Pak Zainal. Ya. Untuk bulan ini, Maret ini, alhamdulillah kita sudah mengajukan untuk sertifikasi dan insya Allah tadi seperti disampaikan oleh Bu Rina bahwa mudah-mudahan di bulan Maret ini sudah ada kegiatan yang disebut dengan visitasi untuk sertifikasi. Baik,
Baik, Bapak, kita lanjutkan perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut. Dan Bu Rina masih bisa mendengar suara saya dengan baik ya, Ibu ya? Iya. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi.